Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah fragmen jiwa Master Virtual tersedot ke dalam bendera penekan jiwa dengan ekspresi tidak percaya, tatapan matanya pun segera memancarkan kilatan emas. Bagaimana bisa sebuah bendera dapat mengurung fragmen jiwa raja ini? Begitu masuk ke dalam bendera penekan jiwa, belenggu angin yang mengikat fragmen jiwa Master Virtual pun terlepas. Kini dia bisa bergerak bebas di dalam bendera penekan jiwa. Namun kebebasan itu hanya terbatas di dalam wilayah bendera penekan jiwa ini. Di dalam formasi yang dikenal sebagai formasi jiwa bendera, telah berkumpul banyak jiwa makhluk Taisu. Namun penguasa sebenarnya di sini adalah Yetian. Hei, kenapa kau tidak berlutut saat melihatku? Apa kalian masih tidak berani berlutut di hadapanku? Master Virtual berdiri di ruang kosong di dalam formasi dan tampak cukup tenang. Jiwa-jiwa Pangeran Taisu terus mengelilinginya dan terbang ke sana kemari di sekitarnya. Mereka tampak seperti sedang mengejeknya. Namun saat Master Virtual menatap dengan dingin, mereka langsung berhamburan ketakutan. Berani-beraninya kau bersikap sombong seperti itu di wilayah raja ini. Ucap Yetian segera berubah menjadi awan ungu dan muncul di depan Master Virtual. Awan ungu ini adalah asal-usul Yetian. Adapun yang berada di luar bendera penekan jiwa adalah avatarnya. Itulah sebabnya Xiaoyan menundanya hingga sekarang. Jika kau tidak berkultivasi sungguh-sungguh, maka kau akan terjebak di sini bersama kami semua dan menjadi gila. Ucap Yetian segera berbicara dengan nada mengejek. Meskipun dia mengejek, Yetian tidak langsung menyerang Master Virtual. Melihat kekuatanmu yang begitu kuat, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini dan keluar? Setelah itu kita bisa bersama-sama membalas dendam pada Iblis Xiaoyan. Master Virtual tidak menjawab melainkan duduk bersila di dalam bendera penekan jiwa dan berkultivasi dengan tenang. Kalau dugaanku benar, kau seharusnya adalah Yetian. Ucap Master Virtual. Hahaha, kau tahu siapa aku? Bagus, bagaimana kalau kita bekerja sama? Ucap Yetian langsung tertawa tajam. Pergi dari sini. Master Virtual segera berkata dengan tegas lalu menutup matanya untuk berkultivasi. Adapun jiwa-jiwa Pangeran Taisu di sekitarnya mulai mendekat ke arahnya. Apa yang kau lakukan? Apa kau berencana menelan jiwa-jiwa ini? Dengarkan aku. Jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Yetian tidak marah, dia justru mundur beberapa langkah untuk memperingatkan Master Virtual. Namun Master Virtual sama sekali tidak menggubrisnya. Di dalam formasi bendera jiwa tepat di atas kepala Master Virtual, tiba-tiba ada awan guntur berwarna ungu yang berkilauan. Master Virtual akhirnya menyadari sesuatu dan hendak menghindar, tetapi semuanya sudah terlambat. Segera petir ungu yang terkumpul berubah menjadi kilatan petir yang menyambarnya dengan keras. Terlihat awan hitam pekat bergetar hebat seolah-olah telah terbelah dua. Seperti kata pepatah lama, jika kau tidak mau mendengar nasihat orang tua, maka akhirnya kau akan menderita sendirian. Yetian segera berbicara sambil tersenyum dingin. Adapun Master Virtual yang terkena serangan petir ungu mengalami cedera parah, membuat fragmen jiwanya lumpuh seketika dan tidak mampu bergerak sedikit pun. Aku bahkan tidak perlu turun tangan sendiri. Sekarang kau seharusnya menjadi lebih penurut. Yetian melanjutkan kata-katanya dengan nada mengejek.
Dia melayang santai di udara, kembali berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Sementara itu Xin berganti di tempat Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan yang baru saja selamat dari serangan hebat tetap berusaha maju meskipun tubuh dan jiwanya hampir hancur berkeping-keping. Kekuatan yang dikendalikan sang pemusnah sangat terukur, sehingga membuatnya tetap berada di ambang kematian tetapi tidak sampai benar-benar binasa. Xiaoyan mencoba untuk terus bangkit kembali. Dia juga terus melangkah menuju ke arah wajah misterius yang tersembunyi di dalam bayangan ini. Namun setiap langkah yang dia ambil membuatnya terluka parah, sehingga darah segar terus mengalir deras dari tubuhnya. Ye Beijing dan Sukiante yang menyaksikan pemandangan ini hanya bisa menunjukkan ekspresi serius dan terdiam. Apa yang dikatakan Huaken tentang sang pemusnah ternyata tidak sepenuhnya benar. Huaken pernah berkata bahwa dia telah membunuh sang pemusnah. Dia menganggapnya tidak terlalu kuat dan hanya sekedar boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Namun sekarang, itu jelas terlihat bahwa sang pemusnah yang ada di depan mata kita ini bukan sekedar boneka. Bahkan kekuatan sejatinya sungguh mengerikan. Gelombang kekuatannya memang tidak stabil, tetapi setidaknya setara denganku. Namun di hadapan sang pemusnah ini, dia sama sekali tidak bisa melawan dan ini benar-benar tidak masuk akal. Ye Beijing berpikir di dalam hatinya dan matanya dipenuhi keterkejutan. Gerak-gerik aneh dari sang pemusnah menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak bermaksud membunuh Xiaoyan, tetapi hanya menghalanginya. Jika sang pemusnah tidak muncul, maka dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, maka Taisu yang ada di sini pasti sudah dimusnahkannya. Sang pemusnah seperti timbangan yang menjaga keseimbangan antara dua kekuatan besar ini dan mencegah Xiaoyan menghancurkan Taisu sepenuhnya. Meskipun terluka parah, Xiaoyan tetap tidak menyerah dan kembali melancarkan serangan. Namun setiap serangannya selalu dihancurkan oleh sang pemusnah. Walaupun begitu, tekadnya tidak pernah pudar. Ini adalah perang untuk melindungi seluruh makhluk di dunia sensi, bukan sekedar permainan pribadimu, ucap Xiaoyan berteriak dengan penuh amarah. Apakah kau tidak tahu berapa banyak makhluk yang mereka bunuh? Berapa banyak binatang yang telah mereka musnahkan? Jika aku tidak melenyapkan mereka sepenuhnya, mereka akan terus menghancurkan dunia sensi dan membantai jutaan makhluk di dalamnya. Saat darah mereka mengalir seperti sungai, di mana kau berada? Kenapa kau tidak muncul dan menghentikan mereka? Kenapa baru sekarang kau ingin membicarakan soal belas kasihan? Jika kau memang sang pemusnah, maka bertindaklah seperti sang pemusnah. Tetapi kali ini aku tidak akan tunduk padamu, ucap Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya menyala dengan api yang berkobar-kobar. Dalam sekejap, lautan api meledak dari tubuhnya dan meluas dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu yang singkat, kobaran itu menyelimuti seluruh bintang ilusi yang dipenuhi oleh pasukan Taisu. Domain api yang tak berujung, ucap Xiaoyan berseru dan bertekad untuk membakar habis semua Taisu di tempat ini. Baginya ini adalah kesempatan terbaik. Meskipun dia tidak bisa menghentikan invasi Taisu sepenuhnya, setidaknya dia bisa memberikan pukulan telak dan merebut kembali apa yang telah dicuri dari dunia sensi. Orang yang memimpin invasi ini harus mati, ucap Xiaoyan menatap tajam ke arah sang pemusnah. Keberadaannya adalah ancaman besar yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Xiaoyan tidak ingin melepaskannya, sama seperti ketika dia tidak ingin membiarkan satupun Taisu yang lolos dari sini. Saat berikutnya sang pemusnah tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara yang dalam, tekadmu memang kuat, bagus. Tetapi Taisu juga punya alasan mereka sendiri. Jika mereka tidak menyerang dunia sensi, maka mereka akan musnah. Itu juga masuk akal, bukan? Sambil berbicara, sang pemusnah membuka mulutnya dan mulai menghirup api dalam-dalam. Seketika lautan api Xiaoyan tersedot masuk ke dalam tubuhnya dari segala arah. Seolah-olah kobaran api itu tidak ada artinya. Kehidupan adalah pertarungan mati-matian. Semua orang punya alasannya masing-masing. Bagaimana kalau kita mundur selangkah? Jika kau mampu bertahan sampai akhir, maka anggaplah kau yang menang.
Sang pemusnah berbicara dengan tenang seperti seorang penjaga keseimbangan yang menjaga tatanan di antara mereka. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan keseimbangan atau berkompromi dengannya. "Aku tidak butuh keseimbangan," ucap Xiaoyan langsung berteriak dan seketika suaranya mengguncang seluruh kehampaan. Yang diinginkannya saat ini hanyalah membantai semua Taisu di tempat ini. "Kenapa kau terus menghalangiku?" Tatapan Xiaoyan penuh kemarahan dan melangkah maju mendekati sang pemusnah. Namun yang terakhir tetap berdiri tidak tergoyahkan. Setiap kali Xiaoyan maju selangkah, tubuhnya semakin berlumuran darah. Sepertinya sang pemusnah hanya perlu mengangkat jarinya sedikit untuk membuat Xiaoyan kembali terluka parah. Tetapi Xiaoyan tetap maju selangkah demi selangkah dengan tekad yang membara. "Kenapa kekuatanmu masih belum habis? Ini akan membuat segalanya semakin sulit bagiku." Sang pemusnah berbicara sambil tersenyum tipis. "Jika kau tidak mundur, aku tidak punya pilihan selain menyegelmu selama 100 tahun. Senyuman sang pemusnah langsung berubah menjadi ekspresi yang menyeramkan. Dan dia perlahan-lahan membuka telapak tangannya lalu mengarahkannya ke Xiaoyan. Melihat hal ini, seketika Ye Beijing dan Suqiante juga terkejut. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please comment, like, and subscribe. Sampai jumpa.